pilihin ya. Mana? Ayo ya, pilihin. Boleh. Kakak apa kabar? Alhamdulillah baik. Yang lain gimana, apa kabar? Boleh jawab. Dan Ade juga baik. Apa kabar teman-teman? Siva juga Aku baik. Nih ada pertanyaan. Kalau bikin kata-kata puitis gitu di Twitter, random apa? Ya, mulai nih nge-like lagi ya di sana. Tapi kayaknya aku tahu deh pertanyaannya. Aku juga delay nggak? Kedengeran, tapi baru setengah. Tapi aku tahu pertanyaannya. Kalau nulis, Hai. ya. Ya udah jawab aja. Oke. Random sih. Dan kadang bukan aku doang yang nulis, tapi kayak ada teman-teman aku juga ikutan based on cerita mereka ataupun mereka mau nulis, kadang juga salah. Jadi kayaknya random sih. On the spot gitu nulis apa yang lagi aku pikirin ya udah gitu. Ataupun kadang aku nulis kejadian kemarin baru aku tulis hari ini gitu. Itu. Suara kakaknya nggak ada, emang nggak ada suara. Delay ya? Ada nggak? Ada suara? Sekarang ada. Ada. Oke. Ada yang nanya, Syifa udah nikah belum? Belum, guys. Banyak juga soalnya yang masuk. Semangat. Niat lanjutin kuliah nggak katanya gitu. Itu lagi pertanyaannya ya. Sorry. Untuk sekarang aku fokus karir dulu sih. Belum bisa lanjut lagi kayaknya. Gitu. Terus cerita dong perjalanan selama tahun 2021. 2021 atau di umur aku dulu. Umur aku sekarang udah 23. Maaf. Di 2021 ya. Suara kakak hilang-hilangan. Iya betul deh. Itu yang aku syukuri. Banyak banget sih. Banyak banget. Punya waktu yang lebih banyak sama keluarga. Terus banyak banget hikmah yang bisa aku dapetin dari lingkungan aku, dari cerita teman-teman aku juga. Dan apa ya, yang paling aku syukuri itu sih bisa punya keluarga, punya waktu lebih banyak sama keluarga. Mungkin karena pandemi kemarin kali ya, hikmahnya itu sih salah satunya. Betul. Alhamdulillah. Suka nonton drakor nggak? Lagi enggak. Karena lagi sibuk ya. Alhamdulillah, belum nonton. Aku mau jawabin pertanyaan yang di komentar, boleh nggak? Sepertinya kakaknya agak delay nih. Aku jawab aja ya.
Kak, Ya boleh. oke. So, ini ada yang nanya, Halo. lagu favorit di album. Iya, baru masuk. Agak delay. Lagu favorit di album Tulus yang baru Manusia, lagu apa, Shiv? Aku nggak bisa milih, tapi yang paling pertama aku dengerin pastinya Ingkar. Terus 17 juga bagus. Diri juga bagus. Aku bingung, bagus semua. Nala, Kelana, dan lain-lain. Itu. Syifa ngomong pakai bahasa Aceh. Halo, Puhaba. Oke, next question, Kak. Ini ada nggak sih suaraku? Ada kok, ada. Cuma tadi agak delay sedikit. Tapi sekarang udah enggak. Bulan depan kan udah mau Ramadan nih. Ada persiapan apa? Persiapan fisik dan mental. Loh. Apa ya? Persiapan mental dan fisik sih, bener. Fisik untuk aku menjaga badan supaya tetap sehat, supaya ibadahnya lancar, supaya aktivitasnya juga lancar. Terus mentally juga pastinya harus lebih bisa menjaga juga supaya sama lagi tujuannya supaya ibadahnya lancar gitu. Oh iya, terus tentang gaya hidup nih. Kayaknya udah mulai sustainable. Selain kompos, jajan pakai kotak sendiri, apalagi nih katanya gitu. Kompos aku jajan pakai bawa tempat wadah sendiri kalau mau jajan. Terus habis itu aku mulai ganti barang-barang lebih ramah lingkungan kayak cotton buds yang tadinya plastik, terus aku ganti pakai yang kayu. Terus mulai beralih juga dari apa yang biasanya pakai, sorry ya kalau perempuan pakai pembalut yang biasa, aku udah mulai beralih ke men's pad. Terus kapas juga aku mulai ganti pakai kapas yang bisa berkali-kali pakai. Terus apa lagi? Itu sih so far. Gitu. Untuk tahun Kayak 2022, ya? iya. Aku keluar dulu deh ya. Aku keluar dulu. Yang ada di itu aja dulu ya. Ini udah. Aku keluar dulu. Oke. Oh, udah. Ini udah kok, udah jelas. Oh, udah. Oke. Goals di tahun 2022. Goals di 2022. Lebih sehat, lebih bisa mengontrol diri. Terus ada beberapa goals. Semoga karir aku semakin baik di 2022 dan semakin berkah. Amin. Nah, kemarin kan ada project bareng Wardah tuh. Boleh ceritain keseruannya nggak? Well, Dan kenapa akhirnya ngambil divisi Wardah? karena pengalaman baru buat aku. Terus apa ya, kalau cerita keseruannya seru banget sih, timnya seru. Terus karena pengalaman pertama aku, jadi apa ya, berkesan banget untuk aku pribadi sih. Yes. Seru banget, baru pertama kali. Oke. Itu
Kak. Akhirnya mencoba hal baru ya. Yes. Kira-kira ada hal-hal baru lagi nggak ke depannya? Selain visi mungkin boleh sedikit aja kan? Nggak boleh ya? Ada beberapa project, semoga doain aja semoga semuanya lancar dan bisa dinikmati sama penonton dan juga ya. Amin, kita doain ya. Semoga ada project-project lain ya. Amin. Ini banyak, bukannya lama, bukannya nggak mempersiapkan, sudah mempersiapkan, cuma pertanyaan kalian tuh ada yang sama semua gitu, jadi bingung. Maaf ya kalau It's okay, nggak apa-apa kok kak. Alhamdulillah kita bisa ngobrol-ngobrol di sini lagi. Sabar ya guys. soalnya yang masuk banyak banget dan hampir sama pertanyaannya. Hai, ini dari Lampung. Coba sambil bacain. Harusnya dipilih dulu kak. Jujur sebenarnya udah dipilih tadi. Cuman kayaknya emang karena banyak banget jadinya. Iya, juga betul. sambil bacain ya. Semangat semangat. Ada project apa? Insya Allah doain aja ya semoga lancar semuanya. Nanti aku tuh kadang bukannya nggak mau ngasih tahu tapi takut emang belum boleh dikasih tahu. So kalau udah saatnya insya Allah pasti akan dikasih tahu project-project aku apa aja. Suara aku kekecilan. Apa suara aku kecil? Enggak, menurut aku enggak kecil sih segini. Mama mana tadi? Mama tuh mau Ikut join. Mama tadi mau ikutan, cuman ya udah ke mama tidur deh. Besok soalnya aku juga ada kegiatan pagi, mama juga ada kegiatan juga pagi. Iya. Maaf ya malam-malam nih. Ada yang nanya, apa Gak sih apa-apa, bedanya? Apa sih bedanya Syifa dengan Madina di Love Story The Series? Well, Madina kayaknya agak sedih aja. Maksudnya soal um, perjodohannya begitu gitu. Beberapa kali lo gagal lo Madina, lo kasihan. Nggak apa-apa, nggak kasihan, tapi maksudnya dia tuh tough banget, tapi ada hikmahnya pasti dibalik itu semua. Kalau aku belum tahu gimana kalau cerita kisah itunya gitu. Terus Madina tuh apa ya, agak beda sih. Madina kadang jutek banget, aku jutek aja. Itu sih kayaknya yang membedakan gitu. Apalagi ya, Ada nggak perbedaan dari karakter-karakter sebelumnya sama karakter Madina saat ini? ada sih yang di awal dia punya apa ya, lupa lagi apa namanya itu dia, yang dia yang ketakutan berlebihan dan lain-lain. Kalau di karakter sebelumnya kayak nggak ada deh. Madina nggak enakan. Yes, Madina nggak enakan. Aku nggak jutek tapi receh kata satu mal ini. Iya, Madina kurang receh sih. Madina labil aja. Siapa kalau gabut ngapain? Nggak tahu. Ngemil. Terus apa lagi ya? Ini ada pertanyaan ini ya, di luar yang lain-lainnya nih. Kalau misalnya Syifa punya
perasaan diasingkan, hal apa yang akhirnya ngerasain itu gitu. Jadi ini kayaknya ada temen kita ini nanyanya, apa sih yang membuat kita ngerasa diasingin di circle kita gitu, di pertemanan kita. Menurut Siva, menurut pandangan Siva gimana? Apa ya? Apa yang membuat kita itu balik lagi ke personalnya masing-masing gak sih? Kayak ada yang merasa nggak diajak ngobrol, merasa diasingkan. Ada yang nggak diajak main, merasa diasingkan. Tapi kalau untuk aku pribadi, aku merasa kalau nggak diajak main itu ya mungkin dia punya alasan sendiri ataupun ya aku nggak masalah sih nggak diajak juga, kayak oh ya udah berarti emang bukan waktunya aku main sama mereka. It's okay, mendingan cari temen lain. Ataupun kalau aku pribadi, karena aku nggak masalah sendirian sih di kamar tuh, nggak apa-apa buat aku. Malah nyaman juga sendirian di kamar tuh. Kalau di lokasi syuting ya sekarang Ya, tuh Rancong Aceh sekali. terus ada yang nanya gimana tipsnya jadi cuek dan jutek Siva. Siva nggak jutek kok. Aku juga lagi baca. Aku jutek tahu Maaf, kak. jutek Aku mananya? jutek, aku jutek ke orang-orang tertentu. Lebih tepatnya ke orang yang ngebuat aku nggak nyaman, ataupun bukan jutek sih tapi lebih ke sekarang-sekarang ini akhir-akhir ini tuh aku lebih to the point ngomong ke orang kalau aku nggak nyaman gitu. Kayak misalkan ada orang yang ngomongnya agak ngebentak ataupun orang yang ngomongnya agak kasar gitu, aku biasanya kalau dulu mungkin aku bakalan diem, tapi sekarang aku udah mengerti dan mulai menghargai diri aku sendiri. So kalau ada yang ngebuat aku gak nyaman, aku langsung ngomong ke orangnya, misalkan kayak sorry banget, maaf nih, ngomongnya nggak usah marah-marah kan bisa tuh. Ataupun kalau seandainya lagi nggak ada, nunggu sepi dulu baru aku ngobrol sama orangnya, kayaknya kakak delay lagi tuh. Ah, kakak nyaut. Ya udah deh, gitu. Kalau aku lebih to the point sekarang itu ngobrol. Shiva pernah sakit hati nggak sih kalau bisa sepositif itu? Pernah dong, masa nggak pernah? Justru dari sakit hati itu kita bisa belajar kalau disakiti itu nggak enak. So jangan pernah nyakitin orang. Ingat-ingat nih, aduh gak enak nih rasanya diginiin. Jangan sampai kamu ngelakuin hal itu ke orang lain. Oops. Maaf, handphonenya mati. It's okay. Bacain dulu yang lain di sini ya. Coba. Tadi aku ada beberapa aku bacain sih. Aku bacanya jadi dari bawah ke atas. Gak apa-apa. Bagaimana menanggapi jatuh cinta terhadap lawan jenis? Alhamdulillah jatuh cintanya dengan lawan jenis. Menurut aku hal yang wajar gak sih? Karena namanya itu hal yang manusiawi sih. Cuman Iya. cara menanggapinya emang beda-beda tiap orang. Balik lagi dengan prinsip dan juga apa ya, arahan dari agama masing-masing gak sih, kayak apa yang boleh apa yang enggak. Kalau aku sih balik ke situ lagi. Gitu. Siapa bilang ada jutek? Aku sendiri yang bilang. Terusan aku jutek. Aku jutek loh. Kalau ada yang centil-centil.
Oh, aku punya cerita. Ini menyangkut dengan postingan aku kemarin nih, kamu berharga. Well, aku nggak tahu sih, tapi menurut aku itu bisa disebut catcalling. Kemarin gitu ada orang nggak dikenal di lokasi, bilang kayak, hai, geli banget kayak, hai manis, minta dong, aku kan lagi bawa-bawa air minum kan. Dia bilang, minta air minumnya dong gitu. Terus aku, kalau dulu mungkin aku bakalan cuekin, tapi aku balik badan karena aku lagi sebel, aku balik. Kenapa? Aku gituin. Minta air minumnya dong manis. Maksudnya kenapa? Aku tanyain lagi. Terus satu lagi temennya kayak, shh, udah. Untung aku lagi buru-buru mau kesat tuh, kalau enggak pasti aku udah samperin. Ngomong apa Itu di barusan? mana? Di lokasi Di syuting. Karena lokasi. Itu iya, karena siapa? kebetulan Nggak tahu. aku nggak tahu orang. Jadi di lokasi syutingnya itu kebetulan lagi ada tamu si hotelnya itu, terus ada yang kayak gitu. Oh. Kok nggak sopan banget nih bapak-bapak ngomongin gitu. Maksudnya aku tahu mana yang dia appreciate, yang beneran bilang kayak, ya cantik, ya manis gitu, yang maksudnya emang udah kenal ataupun nggak kenal tapi dia menghargai kita, sama yang enggak gitu loh. Nah, menurut aku cara dia ngomong pada saat itu tuh agak merendahkan aku. So, aku tanya maksudnya apa, kenapa ngomongnya kayak gitu gitu. Cuman gitu deh, kadang suka bingung juga sih. Itulah semangat perempuan, kalau ada yang catcalling lawan aja, lawan. Ini ada lagi. Catcalling kayak gitu guys, stop. Nggak boleh ya. Gak Apalagi boleh, ke perempuan. gak boleh, beneran deh, karena nggak, hampir semua nggak sih, hampir semua perempuan tuh nggak nyaman digituin. Nggak nyaman kayak gitu. Kalau mau Betul. ngobrol aja, nggak usah pakai ngomong macem-macem gitu. Nih, gimana caranya untuk memaafkan secara tulus kalau ada orang yang nyakitin hati? Itu susah sih, perlu latihan. Tapi aku yakin di fase kehidupan kita asik, so jauh banget, tapi beneran deh, kayak aku ngerasa dulu eh, mungkin kalau belum nyampe ke fase ini, aku belum bisa ngelewatin fase ini, aku belum bisa maafin orang gitu loh. Jadi seiring berjalannya waktu dan semakin dewasa, insya Allah bisa sih, harusnya bisa maafin orang. Dan kadang aku mikir kayak, ini orang tuh nggak nggak boleh dimaafin gitu. Cuman di satu sisi kadang mikir semua manusia pasti punya salah, dan um, apa ya, kalau aku pribadi biasanya maafin orang tuh pasti ingat aja, insya Allah tuh semua dibalik itu semua tuh ada hikmahnya, dan Allah tuh nggak tidur gitu. Jadi kalau kita maafin dia, insya Allah pasti ada hikmahnya dibalik itu semua. Dan juga menurut aku, kesabaran itu nggak ada batasnya, yang terbatas tuh si manusianya sendiri itu, menurut aku ya. Cuman nggak tahu kalau misalkan kamu. Menurut aku gitu, kayak sabar tuh nggak ada, tapi orangnya yang terbatas sabarnya. Ya, manusia jadi terbatas. Ada yang nanya lagi, perlu nggak insecure itu menurut Kak Syifa? Dan caranya nanggulangin insecure itu gimana? Well, bukan perlu atau enggak sih, tapi aku tahu dan aku paham rasa insecure itu pasti ada, namanya juga manusia. Cara menanggulanginya, kita yang tahu diri kita sendiri, kita bisa bertahan sampai sejauh sekarang pun juga ya karena kita mampu gitu. So, selagi kita masih dikasih kehidupan, insya Allah, apa ya, kita tuh udah dikasih sebaik-baiknya dari Allah. So, pasti ada minus, ada plus minusnya setiap orang. Mendingan fokus di plusnya aja. Minusnya ataupun kekurangan yang menurut orang lain itu minus, ya ya udah nggak usah dipikirin. Karena ya itu balik lagi, yang tahu diri kita sendiri tuh ya kita gitu. Biarin mau orang ngomong apa, yang penting mindsetnya kita kayak, alhamdulillah kok kita masih bisa beraktivitas, kita masih dikasih nafas, melanjutkan hidup, masih
bisa baca, masih bisa komentar di IG aku, masih bisa ngobrol. Banyak hal yang masih bisa kita syukuri daripada rasa insecure. Nih, ada yang nanya, Siva biasanya kalau lagi ngatasin kecewa itu gimana? Ini sama kayak pertanyaan kamu di Twitter beberapa hari yang lalu nggak sih? Yes. Iya ya. Ya kan? Mengatasi kecewa itu gimana? Kecewa udah nggak respect lah sama orang berarti ya kalau kecewa, bener nggak? Iya, kecewa. Ya, dari speak sama orang. Kecewa tuh banyak nggak sih? Maksudnya kayak bisa ke orang, bisa ke suatu hal, bisa ke diri sendiri. Itu lebih berat sih daripada kecewa ke orang. Well, kalau aku pribadi, kalau kita masih di suatu tempat yang sama, menurut aku berusaha sebisa mungkin untuk tetap profesional. Terus kalau memang harus hal kecewanya itu berimpact ke kedepannya gitu, obrolin ke orang itu, bagian nyamannya nggak nyamannya itu di bagian tengahnya. Terus ataupun aku kadang, ini sebenarnya nggak boleh ditiru sih, tapi aku kadang diem aja gitu. Diem aja, jadi nggak ngelakuin apapun, jadi ya lebih ke silent treatment. Tapi kalau bisa sih harusnya obrolin ke orangnya sih. Biasanya aku diemin dulu, aku tenangin diri aku sendiri. Kalau nggak bisa tenang, aku agak menjauh ataupun ke tempat ruang sendiri, maksudnya kayak ya ruangan yang lebih terbuka, aku bisa nafas lebih lega, terus baru balik lagi, baru ngomongin apa yang aku inginkan, supaya kedepannya lebih baik lagi gitu. Ataupun ya itu, aku kecewa, inget-inget aja, bikin itu kayak jangan sampai aku ngelakuin hal yang sama ke orang lain gitu. Nih, kayaknya ini pertanyaannya sama deh. Kalau ada orang yang udah nyakitin banget hati kakak, bakal tetap baik nggak sama dia? Atau masih kayak ada dendam? Sama nggak sih pertanyaannya hampir? Mirip-mirip. Mirip-mirip ya. Kalau ada orang yang udah nyakitin hati kakak, maafin nggak? Apa dendam? Pasti aku gimana ya ngomongnya? Pasti untuk ngomong dimaafin tuh gampang. Kita maafin dia. Tapi di hati pasti ada rasa dendam atau apa gitu dibilang kan. Kalau aku biasanya aku lebih ke tenangin diri aku sendiri sih, tenangin diri aku sendiri, terus aku maafin. Dendam sih insya Allah enggak ya, cuman biasanya keinget aja gitu. Keinget tapi bukan berarti aku masih sebel, dendam gitu ya, enggak sih. Sebel kadang masih sih, kalau orang yang menyebelin banget, cuman biasanya aku tetap maafin. Ya udah, batas sebel tapi tidak dendam ya. Yes, beda soalnya. Sebel. Nih, bahasa isyaratnya gimana sekarang perkembangannya katanya? Alhamdulillah. Udah naik kelas? Level 1, tapi level 2 belum dilanjutin lagi. Belum lulus level 2. Udah hambat. Oh masih, tapi masih progres. Belum mulai lagi sih kak, lebih tepatnya karena aku bingung palingan iya. terus. Saya malam. Betul, scene-nya banyak ya. Oke. Semangat. Thank you. Nih bagus nih. Sabar itu belajarnya setiap hari, latihannya setiap waktu, karena yang dihadapi emosi diri sendiri. Nice. Betul. Kak, gimana caranya enjoy menjalani hidup? Itu enjoy. Aku bingung jawabnya karena nggak setiap hari aku enjoy juga, tapi cari cara supaya kamu enjoy ngelakuin apa yang kamu lakuin. Cari pekerjaan yang cocok di lingkungan, cari lingkungan pekerjaan yang cocok sama kamu, cari support system yang emang
support kamu banget, temen-temen yang jadi support system kamu. Terus apa ya, ya inget-inget aja, kadang kalau emang lagi sibuk ataupun lingkungan yang lagi kurang baik gitu, keluarga juga lagi sibuk, ada satu yang nggak pernah ninggalin kamu sih, Tuhan. Jadi inget aja, Tuhan selalu ada di hati kita. Nanti pas puasa bikin lagi sambil nunggu buka puasa ya, insya Allah ya. Boleh. Ya. Ini ceritain dong, balik lagi ke karakter di LSTS ya. Ceritain dong suka dukanya jadi Madina dengan berganti-ganti lawan main. Gimana kak? Maaf aku nggak fokus lagi. Suka dukanya jadi Madina, berperan sebagai Madina. Kan beberapa kali ganti lawan main nih. Iya, Gimana? kali. Iya kan, lawan mainnya ganti. Gimana tuh cara beradaptasi? Ya juga, terus suka dukanya. Alhamdulillah ya, lawan main aku tuh orangnya kooperatif, maksudnya mau sharing, dan suka dukanya banyak sih. Lebih banyak sukanya daripada dukanya. Tapi kalau duka biasanya lebih jalan cerita yang sedih-sedih, tapi nggak apa-apa, aku sih seneng-seneng aja dapet cerita yang kayak gitu, lebih seru juga kan, lebih banyak lawan main juga gitu, karena lebih banyak konflik. Susah nggak kalau udah ganti-ganti lawan main gitu? Ngebangun Ngebangun apa ya, chemistry berarti? Iya, susah-susah gampang sih biasanya. Maksudnya kalau untuk sama yang baru kenal ya pasti ada adaptasinya lagi, cuman ya balik lagi ya, alhamdulillah dapat lawan mainnya pada bisa sharing juga, mau ngobrol juga, gimana baiknya. Fine aja, alhamdulillah. Alhamdulillah banyak lawan main, jadi banyak fans-fansnya juga yang kita nonton. Jangan lupa pada nonton terus ya Story the Series. Mau siapapun lawan main aku, please jangan pada berantem sama-sama, because kita semua berusaha untuk ngasih yang terbaik untuk kalian semua yang nonton. Itu Balik lagi ke lagu Tulus, apalagi yang baru, yang benar-benar berkesan banget, yang benar-benar paling favorit banget dari album baru. Jangan semua, jangan jawab semua. Kalau semua ya sih, aku pun mengakui semua. iya semua. Jujur aku tuh Tapi ada yang kamu banget nggak? Atau aku well, aku tuh belum dengerin semua, maksudnya kayak belum hafal semua liriknya, dan aku suka lagu-lagu Tulus tuh salah satunya karena selain lagunya enak untuk didengar, tapi aku ngeliat liriknya gitu. Nah, yang aku beberapa yang udah hafal banget, maksudnya kayak tahu gitu, Ingkar, aku suka banget, sama 17. Kenapa 17 ini? Karena 17 tuh rilisnya bertepatan dengan anniversary-nya mama papa aku kemarin. wow. Terus kemarin tuh aku niatnya mau bikin kompilasi foto dan video gitu, pakai lagunya Tulusnya 17. Ada foto mama papa lucu banget waktu masih muda ya, aku nggak tahu itu umur 17 atau bukan, tapi karena aku syuting terus aku kayak ya udah deh, aku better tidur aja daripada ngedit foto, so ya udah waktunya aku pakai istirahat. Sorry ya mah, aku belum ngedit, insya Allah nanti kalau ada waktu aku edit itu. Tuh ya, tadi nanya-nanya lagu Tulus. Hati-hati di jalan, iya itu juga kena banget, Itu kan trending. luar biasa. Sama Diri.
kasih ke diri sendiri. Jangan lupa ya guys. Salah juga bagus. Ya. Konser Tulus kemarin 26 Februari juga mau datang. Oh, aku sempat baca ada yang nanyain wishlist aku. Salah satunya Iya. pengen nonton konser Tulus. Maksudnya kayak kalau kemarin-kemarin kan virtual kan, pengen nonton langsung gitu kalau bisa. Insya Allah kalau berkesempatan. Termasuk goals terbesar ya, pengen nonton konser Tulus. Konser Tulus itu kalau baju Apalagi nih, pernah ngerasa capek nggak kalau baju kalau lagi syuting deh? kenapa Pernah ngerasa capek nggak kalau lagi syuting atau jadi artis katanya gitu? kalau Jadi public figure. kalau capek syuting kayaknya pasti pernah nggak sih tapi manusia Iya. dan itu manusiawi menurut aku capek cuman ya balik lagi ke tujuan awal aku juga yang mau ya harus konsisten gitu ngelakuinnya dan juga harus profesional. Kalau capek jadi artis ataupun public figure gimana ya? Kadang sih jujur kadang iya kadang aku Mungkin bukan capek kali ya, ada jenuh nggak? uh, jenuh untuk pas syutingnya sih enggak cuman kadang aku ngerasa jadi public figure tuh privacy-nya agak apa ya kadang orang nggak bisa bedain privacy aja sih gitu kayak public figure tuh emang harus untuk tontonan orang banyak gitu sedangkan aku tuh sebenarnya nggak begitu suka terlihat gitu gitu maksudnya ngerti nggak Iya, kayak paham. aku pengen dilihat sama orang tuh sebagai Shiva gitu sebagai manusia biasa sebagai ya udah aku juga as a human being aja Human gitu being ya. bukan yang harus dielulukan banget ataupun kayak harus gimana banget gitu enggak sih mana Kak Vicky ada Vicky direspon sih maaf yang pada marah-marah tenang Ini ada yang nanya kalau Madina ada di dunianya Siva, masalah perjodohan itu udah dijawab ya tadi. Gimana belum Siva nanggepin? susah banget kalau punya temen kayak Madina mau dia juga ngasih tahu udah Madina ikutin apa kata hati kamu tapi kayak di satu sisi juga bakalan susah karena Madina tuh tulus juga dia mengorbankan apa ya perasaannya untuk orang tua itu hal yang menurut aku hal yang mulia sih well banyak pandangan yang kayak kasihan juga Madinanya gitu aku bingung sih bakal respon apa mungkin kalau aku jadi temennya Madina yaudah aku temenin aja apapun keputusannya cuman ya itu bakalan kayak mau di bakalan ngasih tahu kayak tetap aja yang nikah kan kamu bukan papa kamu kalau aku sih ya tahu deh Nih, pertanyaan yang selalu ada di setiap live. Gimana caranya nanggepin haters yang kelihatannya ada itu selalu santai sama haters kan? kadang aku tuh kadang well apa ya kadang lucu sih kalau ngeliat mereka jadi mungkin aku santai karena yang mereka omongin tuh nggak bener semua gitu dan mereka buat sendiri mereka ngegosip sendiri terus mereka tahu kenyataannya seperti apa mereka marah-marah sendiri mereka heboh sendiri ya udah emang begitu kali cuma aku kadang salut sih mereka suka
berusaha cari tahu banget soal aku gitu dan ngurusin hidup aku kadang ngurusin hidup aku sendiri aja kadang susah, dia udah bisa ngurusin hidup Bener ya. orang. Hebat banget sih. Ada Kak Vicky beneran. Emang ada Kak Vicky bohongan? Enggak, maksudnya kami ikut join. Iya, dari tadi pada bilang ada Kak Vicky, mana sih komentarnya? Bener nih, aku bacain komentarnya. Mana? Kamu yang aku bismillahkan, Madina, maksudnya. Kan? Oh, itu apa single barunya, lagu barunya Kak Vicky nggak sih? Guys, Oh, kan iya, judulnya itu kalau nggak salah. Semangat, semangat. haters nggak usah dibahas, siap. Itu udah dibahas. Well, udah 5 tahun loh kita loh, CSF. Iya. Makasih ya. Udah selalu ada. Udah selalu Terima support. kasih juga, Syifa. Maaf ya kalau selama Nggak ini perlu. aku belum bisa memenuhi ekspektasi kalian. Karena sejujurnya, jangan naruh ekspektasi ke siapapun. Kecuali ke diri sendiri. Cuma aku akan berusaha semaksimal mungkin kasih yang terbaik untuk CSF. Amin. Semoga apa ya, kita semakin solid, keluarga semakin besar, semakin kompak dalam hal kebaikan. Semoga kita semua sehat selalu. Semoga kita bisa segera ketemu. Amin, amin, amin. Semoga pandemi selesai ya, biar bisa ketemu sama Syifa. Amin, 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 amin. Semoga nanti kita bisa ketemu lagi, seru-seruan lagi bareng. Terus bisa meet and greet, bukber bareng. Kok bareng? Iya, bukber udah lama ya. Sama. Iya benar, bukber. Ya kan? Iya. Udah pada ngantuk belum? Mana lagi nih? Adanya udah ngantuk nih. Lumayan. Besok pagi aku. Ya udah. Karena Eh, Gak apa-apa. Aku ini aja deh pesan buat CSF yang bisa buat eh, kan tadi Syifa dari tadi ngomongin tentang balik lagi ke diri sendiri, gimana caranya kita buat bisa ngeyakinin kalau diri kita itu mampu, kalau diri sendiri itu memang jawabannya dari setiap apa yang kita alamin gitu. Balik lagi ke diri sendiri gitu. Caranya Syifa kayak gimana? caranya Untuk meyakinkan kalau memang semua memang baik lagi ke kita gitu. Apa yang kita alamin, apa yang kita laluin, kita gimana cara menghadapi ya kayak masalah atau apa gitu. Balik lagi emang ke diri kita gitu. iya betul. Hai betul. Maaf. Sifat sudah tidak nyambung, mohon maaf. Iya. Um, well, gimana caranya? Semua punya caranya masing-masing sih. Kalau aku pribadi mencoba untuk menambah wawasan lagi, kayak um, gimana cara supaya ikhlas dan lain-lain tuh bisa baca buku ataupun bisa dengerin ceramah, ada step by stepnya untuk jiwanya ya, maksudnya kayak apa yang diisi dengan hal-hal positif terus gitu supaya kita nggak mikirin hal yang negatifnya, kita berusaha positif thinking, kita berada di lingkungan yang positif terus gitu loh, maksudnya positif mindset ya, bukan positif. Terus uh, apa ya, gitu sih biasanya kalau kita berada di lingkungan yang positif jadi kita ke bawah juga. Pun kalau kita ada di lingkungan yang negatif, jangan sampai kita yang kebawa ke mereka, tapi kalau bisa teman-teman kita itu yang ngikutin kita seperti apa gitu. So cari wawasan
sendiri deh, buka wawasan lebih luas lagi, terus ubah perspektifnya, jangan dari pandangan kita aja tapi dari mereka juga. Kalau misalkan contoh, misalkan di lokasi syuting ada yang kurang mengenakan ataupun dia ngomong kasar ataupun aku soalnya paling cepet sebel dengerin orang yang ngomong kasar ataupun galak gitu sama orang. Kadang ya udah, kalau misalnya awal-awal aku diemin dulu, tapi kalau udah keterlaluan ataupun udah cukup deket ya obrolin aja gitu. Kalau aku nggak nyaman nih kayak gini, sikapnya kayak gitu. Kalau untuk aku pribadi, aku nggak nyaman karena akan mengganggu kerjaan aku juga gitu. Aku nggak nyaman karena kasihan orang lain yang dimarahin misalkan gitu. Aku nggak nyaman karena apa ya, obrolin aja, pokoknya obrolin aja, berusaha terbuka satu sama lain gitu. Saya ngomong aja apa yang bagian mananya gitu. Cari solusinya masing-masing, cari solusinya sama-sama maksudnya. Biasanya gitu sih kalau aku pribadi gitu. Jadi jangan cuma negur doang, tapi kayak sama-sama cari solusinya supaya enak gitu. Gimana tanggapan kamu kalau ada orang yang salah artikan kebaikan kamu? Tanggapannya jangan dong gitu. Sisanya ya udah, aku ngelakuin kebaikan ya untuk diri aku sendiri, toh niat aku baik gitu aja sih. Urusan orang lain yang manfaatin aku ya udah gitu. It's okay. Kenapa kak? Dua pertanyaan terakhir kali ya sebelum udahan, kasihan nih pada ngantuk juga. Ini dari tadi pertanyaannya banyak banget. Masalah project ke depan, ada project apa sih katanya gitu. Sama yang satu lagi mungkin Siva juga tadi baca mungkin ya. Coba deh. Sama kakak yang satu itu katanya ada project sama Mbak Asma ya. Ini dari tadi pertanyaannya itu sama barusan ada yang komen juga. Tolong dong tanyain projectnya. Oke, ini 2 pertanyaan terakhir. Ada project apa ke depannya? Ada beberapa project, doain aja semoga semuanya lancar dan berkah. Nanti update-nya dikasih tau lagi deh di akun Agency Friends gitu ya. Pokoknya doain aja ya. Tenang guys, tenang ya teman-teman, kita pasti update kok. Kalau sudah ada info pasti diinfoin, nggak mungkin enggak. Kita mohon maaf ya. Iya, pasti diinfoin. Udah terakhir sebelum udahan, boleh deh pesan kesannya buat CSF selain yang tadi ya, kan itu harapannya deh. Pesan kesannya buat CSF dan biar kita makin solid, kita harus ngapain gitu. Itu kan sebagai tanda biar kita juga terus bisa positif vibes ya sesama fans ya, bukan hanya di luaran aja tapi kita di dalam juga harus bisa positif vibes. Betul. Pesan kesannya ya. Aku berharap semoga CSF semakin kompak, tentunya kompaknya dalam kebaikan. Terus kita semua sehat selalu, saling support satu sama lain, saling mengingatkan satu sama lain tapi dengan cara yang baik, dengan etika juga, dan juga pokoknya aku doain semua yang terbaik untuk CSF. Dan please banget, please tolong hargain satu sama lain gitu, saling menghargai satu sama lain. Oke, terima kasih Siva, maaf ya malam-malam. Sekali lagi teman-teman, selamat 5 tahun. Semoga kita masih ada tahun-tahun berikutnya. Amin, semoga kita ketemu di kesempatan benar-benar bisa tatap muka langsung ya, nggak hanya live atau kita ada Zoom atau segala macam. Sehat-sehat selalu. Sekali lagi mohon maaf kalau ada kekurangan di live sekarang. Karena bener deh, pertanyaannya banyak banget, tanya deh sama Siva. Aku sampai ngasih Siva banyak banget. Dan hampir pertanyaannya sama ya, hampir sama sih intinya gitu. Jadi sekali lagi
Maaf ya kalau ada kekurangan. Sampai ketemu lagi. Terima kasih Siva, sehat-sehat selalu. Salam buat keluarga. Dadah, terima kasih teman-teman. Makasih semua ya. Dadah, assalamualaikum. Night. Sleep well. Waalaikumsalam. Bye semua.